wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul aktivitas masyarakat selama pandemi. Khususnya yaitu apakah masyarakat itu aktivitas terambat atau tidak selama pandemi berlangsung. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota-anggota kami, yaitu ada Asep Burhan dengan NIM 192000610, kemudian ada saya sendiri, Dunia Hanif, yaitu dengan NIM 192000851, dan ada Wahyu Nur dengan NIM 192000827. Oke, sebelum itu kami akan menjelaskan dulu permasalahannya bagaimana, apa latar belakangnya, apa yang menjadi permasalahan itu jadi ada. Nah, awalnya itu gimana? Nah, awalnya itu adalah terjadinya perubahan dampak dari pandemi COVID-19, yaitu perubahan tersebut tercermin dari pola perilaku manusia itu sendiri. Ketika suatu aktivitas yang tidak biasa dilakukan terus-menerus, salah satunya bekerja di rumah atau work from home, aktivitas tersebut menjadi kebiasaan baru dalam kehidupan mereka. Demikian pula sebagai akibat dari pandemi ini, perubahan sosial yang tidak direncanakan ini menyebabkan perubahan di semua aspek kehidupan manusia. Jadi, kebijakan-kebijakan baru yang diadakan oleh pemerintah seperti lockdown atau hal lainnya selama pandemi berlangsung itu sangat mengubah atau sangat berdampak terhadap aspek kehidupan manusia. Contohnya ada kayak work from home. Nah, itu adalah suatu kebiasaan baru, kebiasaan baru itu masuk ke kehidupan manusia dan menjadi pola perilaku manusia atau jadi budaya baru manusia. Ada work from home, terus ada kayak belajar daring dan lain sebagainya. Hampir seluruh pemerintahan di setiap negara itu terjangkit virus corona atau COVID-19, berupaya mengambil berbagai langkah maupun tindakan untuk mencegah penyebarannya. Jadi gak cuma di Indonesia, di seluruh pemerintah itu di seluruh negara itu mengambil kebijakan yang mengambil langkah apa yang harus dilakukan ketika COVID-19 ini agar mencegah mata rantai COVID-19 ini. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kasus positif yang pasiennya kian hari meningkat mencapai 6.031.636 kasus baru pada 9 April 2022, sumber dari covid19.co.id. Jadi Indonesia itu merupakan salah satu negara yang kasus positif itu sangat besar. Nah, itu pemerintah itu berarti harus mengambil langkah yang paling tepat untuk mencegah penularan COVID-19 ini. Nah, bagaimana langkahnya? Mungkin pemerintah melakukan PSBB untuk mencegah COVID-19 ini. Nah, PSBB ini dia sangat sangat berdampak terhadap aktivitas masyarakat. Contohnya ya masyarakat itu sendiri jadi kayak ada yang terhambat atau ada yang tidak, begitulah dampak dari PSBB. Nah, itu PSBB itu juga menyebabkan perubahan perilaku terhadap manusia itu sendiri. Mungkin ada menjadi belanja online, belanja nggak biasa, dan lain sebagainya. Kemudian dari latar belakangnya itu, dari permasalahannya itu, kami rumuskan masalahnya. Seperti apa rumusan masalahnya? Dalam melakukan penelitian ini penting, karena merupakan dampak yang terjadi di masyarakat saat ini. Pada pengamatan pertama, peneliti menemukan bahwa sebagian masyarakat telah merasakan hasilnya dalam aktivitas dan interaksi sosialnya sejak pemerintah memperlakukan PSBB. Mungkin ada yang biasanya interaksi sosial ya secara tatap muka, dilakukan tiba-tiba secara daring karena PSBB, nggak boleh bertemu langsung. Untuk hasil yang dilihat peneliti seperti terbatasnya aktivitas dalam sekolah, bekerja, dan membatasi aktivitas masyarakat dalam bepergian. Jadi ya, masyarakat dalam sekolah tuh, jadi sekolah jadi dilakukan secara daring, bekerja ada yang secara remote, kemudian aktivitas berpergiannya juga dibatasin. Mudik pun pada waktu itu tahun 2020 juga dibatasin. Jadi kebanyakan tuh masyarakat tuh nggak bisa mudik. Itu adalah konsekuensi dari PSBB. Konsekuensi tersebut disebabkan oleh munculnya ketakutan dan prasangka buruk terhadap pandemi COVID-19, serta kebijakan pemerintah yang memperlakukan PSBB ini. Jadi PSBB itu ya tujuannya untuk memutus mata rantai COVID-19, dan juga masyarakat itu juga muncul ketakutan dan prasangka buruk, takut ya penularan COVID-19 itu sendiri. Masyarakat itu sendiri juga dia takut. Jadi ya dari ketakutan itu juga ya merubah perilaku masyarakat itu. Jadi ya ada dilakukan secara daring, ada juga
yang misalnya yang bekerja secara work from home atau remote dan lain sebagainya. Interaksi pun kita jadi dilakukan secara daring. Ya seperti ini, nggak secara tatap muka, kita dilakukan secara daring. Oleh karena itu, rumusan yang ingin peneliti pecahkan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, apakah aktivitas keseharian masyarakat menjadi terhambat? Ya, apakah masyarakat itu menjalankan kesehariannya menjadi terhambat karena PSBB ini, atau karena COVID-19 ini, atau pandemi ini? Nah, jika aktivitas masyarakat tersebut, jika aktivitas masyarakat terhambat, apa alasannya? Nah, jadi kalau aktivitas masyarakat itu terhambat karena pandemi COVID-19, apa alasannya yang menjadi terhambat, yang menjadi aktivitas masyarakat itu menjadi terhambat, apa alasannya? Nah, alasannya pasti ya bermacam-macam, ya ada yang ini, ada yang itu, ya mungkin seperti itu. Oke, pada pembahasan kali ini akan dijelaskan atau dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Wahyu. Waktu dan tepatnya kami persilahkan. Oke, pada bagian ini saya akan menjelaskan maksud dan tujuan penelitian. Maksud dan tujuan penelitian ini adalah menjelaskan hasil yang dialami oleh masyarakat ketika kebijakan PSBB diterapkan. Lalu menjelaskan kegiatan dilakukan masyarakat dalam mengatasi konsekuensi yang mereka alami pada saat PSBB diberlakukan. Nah, lalu di sini ada metode penelitian. Dalam melakukan metode penelitian ini, kami melakukan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif itu merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis objektif. Dalam melakukan studi kualitatif, harus dalam pengamatan yang dirinci dari lokasi penelitian, orang, kegiatan yang dapat digunakan secara langsung untuk sampel penelitian. Untuk penelitian melakukan kualitatif ini, penulis bermaksud menafsirkan dan menuturkan data sesuai yang terjadi, lalu menggambarkan suatu kelompok, manusia, dan objek, lalu kondisi, dan suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian deskriptif ini membuat gambaran atau lukisan secara sistematis. Pada tahapan ini akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Asif Burhan. Jadi dapat disimpulkan, kesimpulan dari presentasi ini adalah suatu kejadian yang tidak disangka dampak dari pandemi ini berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat. Kejadian mendadak ini memaksa untuk dengan cepat merespon perubahan yang ada. Kebanyakan masyarakat merasa terhambat dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, tetapi beberapa masyarakat justru tidak merasa terhambat sama sekali. Contohnya seperti sekolah, kuliah yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka, berubah menjadi dilakukannya secara daring atau online. Bahkan orang-orang yang sudah bekerja pun sulit untuk melakukan pekerjaan secara remote atau online. Tanpa disadari, kebiasaan ini lama-lama akan merubah kebiasaan lama masyarakat menjadi kebiasaan baru. Dan ada pun saran yang pertama adalah alangkah baiknya siswa atau siswi mengambil hal positif dalam menangani hal tersebut, karena dengan diberlakukannya pembelajaran secara daring membuat siswa atau mahasiswa belajar bahwa mereka bisa mencari ilmu apa saja melalui internet. Siswa atau mahasiswa juga dapat mengisi waktu luang untuk ikut pelatihan online, contohnya seperti bimbel online atau membaca e-book untuk menambah pengetahuan dan keterampilan. Bagi masyarakat yang kedua, bagi masyarakat yang sudah bekerja dalam kondisi pandemi COVID-19, tetap semangat dalam menjaga produktivitas pekerjaan dari rumah dan mulai menerapkan paperless dalam pekerjaan dengan mengirim data secara online bagi karyawan yang sudah sepenuhnya work from office. Alangkah baiknya mengikuti protokol kesehatan yang ada supaya tidak tertular virus COVID-19.
Sekian presentasi kelompok kami. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian apabila di dalam penyampaian atau mungkin kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.